Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fajar Isnani. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian etika bisnis. Etika bisnis terdiri dari dua kata, yaitu etika dan bisnis. Kata etika berasal dari kata Yunani, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang yang buruk dan tentang yang hak dan kewajiban moral. Menurut Beckham, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Kemudian, kata yang kedua yaitu bisnis. Bisnis adalah suatu aktivitas yang mengarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang. Menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud agar mendapatkan laba. Sedangkan menurut Sukirno, bisnis adalah kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Semua orang atau individu maupun kelompok melakukan kegiatan bisnis pastinya akan mencari keuntungan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tidak ada orang yang melakukan bisnis untuk mencari kerugian. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Madura, bahwa bisnis adalah suatu badan yang diciptakan untuk menghasilkan produk barang dan jasa kepada pelanggan. Setiap bisnis mengadakan transaksi dengan orang-orang. Orang-orang itu juga menanggung akibat karena bisnis tersebut. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah keseluruhan rangkaian kegiatan menjalankan investasi terhadap sumber daya yang ada yang dapat dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup dengan menciptakan barang atau jasa guna mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian pengertian dari etika bisnis itu menurut Bertens adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia, dan kegiatan bisnis merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia. Bisnis memang seharusnya dinilai dari sudut pandang moral, sama seperti semua kegiatan manusia lainnya juga dinilai dari sudut pandang moral. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Richard D. George, yang intinya bisnis seperti kegiatan sosial lainnya, mengandalkan suatu latar belakang moral dan mustahil bisa dijalankan tanpa ada latar belakang moral seperti itu. Jika setiap orang yang terlibat dalam bisnis bertindak secara immoral atau bahkan amoral, maka bisnis akan segera terhenti. Moralitas adalah minyak yang menghidupkan serta lem yang merekatkan seluruh masyarakat, termasuk juga bisnis. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa etika bisnis merupakan alat bagi pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis mereka dengan lebih bertanggung jawab secara moral. Para pemilik perusahaan mengharapkan bahkan untuk para karyawannya bekerja dengan baik sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati agar tidak merugikan perusahaan. Para pemilik perusahaan juga mengharapkan agar relasi bisnis mereka tidak menipu dan bekerja sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Sebaliknya, para pemilik perusahaan sendiri mengikat dirinya untuk bertindak adil terhadap karyawannya dengan memberikan gaji yang seharusnya menjadi milik para karyawan. Para pemilik perusahaan juga mengikat dirinya agar menjalankan bisnis mereka dengan baik dan tidak berbuat curang kepada relasi bisnis mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Febriana Kristanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Artinya, prinsip-prinsip etika bisnis tersebut terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Namun, prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya, tanpa mengabaikan kekhasan sistem nilai dari setiap masyarakat bisnis. Sonny Craft menyebutkan secara umum terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu yang pertama prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukannya. Pelaku bisnis yang otonom berarti orang yang tahu dan sadar sepenuhnya mengenai keputusan dan tindakannya diambilnya akan sesuai atau bertentangan dengan nilai atau norma moral tertentu.
Ia tahu dan sadar mengapa ia tetap mengambil suatu keputusan dan tindakan sekalipun bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu. Karena itu, pelaku bisnis yang otonom adalah orang yang tahu dan sadar akan keputusan dan tindakan yang diambilnya, serta resiko atau akibat yang akan timbul baik bagi dirinya dan perusahaannya maupun bagi pihak lain. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran sangat relevan dan mutlak diperlukan dalam dunia bisnis. Kejujuran merupakan kunci keberhasilan para pelaku bisnis untuk mempertahankan bisnisnya dalam jangka panjang di dalam dunia bisnis yang penuh persaingan ketat. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa prinsip ini sulit diharapkan akan dapat terwujud kegiatan bisnis yang baik dan etis. Hal ini berarti dalam kegiatan bisnis tidak boleh ada pihak dirugikan hak dan kepentingannya baik sebagai karyawan, pemasok, penyalur, konsumen, investor maupun masyarakat luas. Semua pihak dalam relasi bisnis apapun tidak boleh saling merugikan satu sama lain. Karena begitu ada pihak tertentu yang merugikan pihak lainnya, tentu tidak akan ada pelaku bisnis yang mau menjalin relasi bisnis dengan pihak tersebut. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Maka prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Tujuan utama dari kegiatan bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan. Produsen ingin agar banyak orang membeli atau menggunakan produk-produknya. Konsumen ingin mendapatkan barang dan jasa yang menguntungkan dalam bentuk harga dan kualitas yang baik. Yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral diarti sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis agar ia menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaannya. Prinsip ini mengandung imperatif moral yang berlaku bagi diri pelaku bisnis dan perusahaannya untuk berbisnis demikian rupa agar tetap menjadi unggul dan tetap dapat dipercaya. Poin definisi persaingan usaha. Dalam perundang-undangan di Indonesia, definisi yang terdapat di dalamnya adalah mengenai persaingan usaha tidak sehat. Definisi tersebut berada dalam rumusan istilah pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang berbunyi, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dari definisi persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat dipilah dan diambil definisi persaingan usaha saja. Persaingan usaha adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipin Agustina Duyanti akan menjelaskan mengenai etika bisnis dalam persaingan usaha. Ketatnya persaingan usaha pada zaman sekarang ini tentu membuat banyak orang tidak memperhatikan etika bisnis dalam persaingan usaha. Nah, etika bisnis sendiri itu mempengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masing-masing elemen dalam lingkaran bisnis tersebut. Entah itu pemasok, perusahaan, dan konsumen, itu merupakan elemen yang saling mempengaruhi. Nah, dari elemen-elemen tersebut hendaknya harus menjaga etika sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik. Etika berbisnis bisa dilakukan dalam segala aspek, yaitu dengan saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Nah, tentunya ini tidak akan memberikan keuntungan dengan segera atau keuntungan dengan cepat. Namun, ini merupakan wujud investasi jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkaran bisnis tersebut. Oleh karena itu, etika dalam berbisnis sangatlah penting. Nah, adapun peran etika dalam bisnis adalah sebagai berikut. Untuk membangun kultur bisnis yang sehat. Nah, ini dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan.
sebagai norma perilaku sebelum aturan hukum perilaku tersebut dibuat maupun setelah atau sedang dilaksanakan. Yang kedua, sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis, yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan. Nah, itu dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, dan berperilaku tanpa diskriminasi. Yang ketiga, etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam sebuah kerangka sosial. Yang keempat, etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Seperti yang saya katakan awal tadi, itu etika bisnis itu pengaruhnya jangka panjang bukan jangka pendek. Kemudian etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Dan yang terakhir, etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional. Adapun pengelolaan bisnis secara profesional meliputi mempunyai keahlian dan keterampilan khusus, menjalankan usahanya berdasarkan profesi atau keahlian, dan mempunyai komitmen moral yang tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisinta Nur Azizah. Selanjutnya akan menjelaskan poin sanksi pelanggaran jika perusahaan tidak menerapkan etika bisnis. Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Perusahaan juga akan menerima pelanggaran jika tidak menerapkan etika bisnis di dalamnya, karena mengandung unsur kecurangan. Seperti dalam pasal 22 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Apa itu tender? Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Nah, dari unsur bersekongkol itu apa sih? Kerjasama antara dua pihak atau lebih secara terang-terangan ataupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum adanya penyerahan. Kemudian menciptakan persaingan semu, menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Yang secara eksklusif memberikan kesempatan oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. Kemudian ada lagi pelanggaran lainnya, seperti pegawai perusahaan yang tidak menerapkan etika bisnis di dalamnya. Pedoman etika bisnis atau etika kerja atau biasa disebut Code of Conduct sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pengenaan sanksi atas bentuk pelanggaran tadi dilakukan oleh komisaris dan direksi berpedoman pada anggaran dasar perusahaan yang dilakukan oleh komisaris dan direksi yang berpedoman pada anggaran dasar perusahaan dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pegawai perusahaan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam peraturan disiplin pegawai atau PDP maupun antara aturan kepegawaian yang berlaku. Jika melakukan pelaporan tanpa adanya bukti, melaporkan adanya dugaan pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.